Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan sains dengan judul Sistem Endokrin yang beranggotakan kelompok 1 gallium toluloid NIM 2020333026, 2 Aprilia Debbie Anggraini NIM 2020333028, 3 Gina Triwahyuni NIM 2020333030, 4 Egi Poma Hastiani NIM 2020333036. Sistem endokrin. Endokrinologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kelenjar endokrin dan hormon yang mempengaruhi proses homeostatis dan fungsi fisiologi tubuh. Kelenjar endokrin merupakan suatu kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar ini mengeluarkan hasil sekresinya atau hormon ke dalam aliran pembuluh darah dan bereaksi pada target sel melalui respon biologi. Inilah beberapa gambar kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada pemateri berikutnya. Kepadanya kami persilakan. Kelenjar dalam sistem endokrin yang pertama yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini merupakan bagian dari otak yang memproduksi hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Selanjutnya, selain itu juga terdapat kedua hipotalamus yang merupakan bagian dari otak, mengendalikan beberapa kemampuan tubuh seperti denyut jantung, suasana hati, pelepasan hormon dari banyak kelenjar, dorongan seks, dan kualitas tidur. Fungsi dari kelenjar hipotalamus yang lain yaitu hipotalamus itu mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang diekskresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di daerah leher dekat jakun. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pengeringan kulit, pertumbuhan, dan perkembangan. Fungsi dari kelenjar tiroid yang lain yaitu berperan dalam menghasilkan 3 hormon. 1 yaitu hormon tiroksin, 2 hormon triiodotiranin, 3 hormon kalsitonin. Selanjutnya saya kembalikan kepada materi ketiga. Pemateri ketiga. Baik, yang kelima kelenjar paratiroid. Struktur berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Yang kedua, hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parat hormon. Yang ketiga, organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GI tract atau saluran pencernaan. Fungsinya yaitu yang pertama metabolisme kalsium dan fosfor. Yang kedua meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Yang ketiga meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI tract atau saluran pencernaan. Enam, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga media sentrum di belakang sternum dalam rongga torak, berwarna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus. Fungsi kelenjar timus yang pertama yaitu sumber sel yang bersifat imunologis, kedua mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, yang ketiga mengaktifkan pertumbuhan badan, pertumbuhan meningkat pada sampai remaja dan setelah
setelah dewasa berkurang. Tujuh, kelenjar adrenal, bagian korteks. 1. Mineral kortikoid, yaitu mengontrol kadar cairan tubuh dengan mensekresi aldosteron. 2. Glukokortikoid, yaitu mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak. 3. Androgen, yaitu mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. Bagian medula, yaitu adrenalin atau epinefrin. 2. Noradrenalin atau norepinefrin. Berfungsi 1. Mengatur kadar gula dalam darah. 2. Relaksasi otot polos pada tenggorokan sehingga melapangkan pernapasan. 3. Mengatur aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah. 8. Kelenjar pankreas mempunyai fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin yaitu enzim pencernaan, endokrin pulau Langerhans. Pankreas mempunyai 3 sel, yaitu pada bagian alfa yaitu untuk mensekresi glukagon, pada beta yaitu sekresi insulin, Y untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon yaitu berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Kelenjar pankreas, glukagon memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui proses glikogenolisis, yaitu perubahan glikogen menjadi glukosa. Insulin memiliki fungsi utama menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan difusi glukosa ke dalam sel. Sekian materi akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Oke, baik, terima kasih. 9. Ada kelenjar gonad. Fungsi kelenjar gonad adalah menghasilkan hormon seks. Testis, yaitu menghasilkan hormon pria testosteron yang memberikan karakter pria seperti jenggot, otot, dan lainnya. Testosteron disekresikan dalam jumlah besar pada pria dan jumlah kecil pada wanita. Fungsi testis indung telur, yaitu mensekresikan estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini dihasilkan hanya pada wanita dan mengatur siklus reproduksi. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Walaupun sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona retikularis korteks kelenjar adrenal, hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Estrogen adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Walaupun terdapat baik dalam tubuh pria maupun wanita, kandungan jauh lebih tinggi dalam tubuh wanita usia subur. Selanjutnya, progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu sebuah kelenjar endokrin yang merupakan sisa dari folikel setelah terjadinya peristiwa ovulasi. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin. 1. Diabetes. 2. Tekanan darah tinggi. 3. Masalah berat badan dan gangguan metabolisme. 4. Osteoporosis dan kesehatan tulang. 5. Kolesterol dan trigliserida tinggi. 6. Infertilitas. 7. Menopause. 8. Penyakit tiroid.
9 gangguan pada kelenjar adrenal, 10 yaitu gangguan pada kelenjar pituitari. Selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya tadi pemateri terakhir. Di sini saya selaku moderator mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.